Assalamualaikum, hello everyone. How do you do today? I hope you all are in a good condition. So today's topic we will talk about personal letter. But before we start our section, before we start our lesson, I would like to introduce myself first. Well, my name is Dian Fitriani and I'm a college student of UNESA majoring in Old School Education. So, personal letter. Mungkin teman-teman sendiri sudah ada nih yang udah tahu atau udah paham, udah pernah belajar tentang personal letter. Mungkin dari kalian juga ada nih beberapa yang udah nebak-nebak. Sepertinya aku pernah deh Bu bikin personal letter. Sepertinya aku udah paham deh Bu apa itu personal letter. Jadi personal letter sendiri jika kita bahasa Indonesia kan, jika kita translatekan personal letter adalah surat pribadi. Maknanya itu surat yang kita tuliskan, kita kirimkan ke orang-orang terdekat kita seperti teman kita, anggota keluarga kita, atau mungkin pasangan kita gitu kan ya. Personal letter itu surat pribadi. Berarti personal letter itu bukan termasuk surat-surat formal yang kita kirimkan untuk perusahaan ataupun kita dari satu perusahaan mengirimkan untuk perusahaan lain dan sebagainya. Formatting dari personal letter sendiri itu seharusnya ditulis tangan. Namun di era modern ini orang-orang kita sebagai manusia-manusia modern sudah jarang sekali menggunakan tulisan tangan untuk mengirimkan surat kepada teman-teman ataupun keluarga kita. Kita lebih terbiasa menggunakan media-media digital seperti mungkin email ataupun WhatsApp untuk mengirimkan personal letter kita kepada orang-orang terkasih kita. Nah, dari teman-teman sendiri udah ada yang bisa nebak nggak nih apa sih tujuan dari personal letter? Kenapa sih kita menulis personal letter? Sebenarnya tujuan dari personal letter sendiri itu sangat banyak. Ini sangat variatif tergantung dengan apa maksud dan tujuan dari teman-teman sendiri untuk menuliskan surat kepada orang-orang terdekat teman-teman. Namun secara umum tujuan dari personal letter adalah yang pertama untuk menyampaikan kabar bagus, memberikan sebuah saran ke teman ataupun saudara nih yang lagi kesusahan ataupun teman-teman juga bisa untuk meminta pertolongan dari orang-orang terdekat kalian menggunakan personal letter dan juga menyampaikan berita. Misal nih di keluarga besar teman-teman, di keluarga teman-teman ada kelahiran ataupun saudara teman-teman ada yang melahirkan. Jadi untuk menyampaikan berita tersebut kepada saudara-saudara yang lain terhadap keluarga besar teman-teman, teman-teman bisa menggunakan personal letter, menuliskan personal letter kepada mereka. Personal letter juga bisa digunakan untuk apologizing atau meminta maaf. Misal teman-teman ada kesalahan nih ke orang tua teman-teman, bisa nih menggunakan personal letter. Kalau malu nih buat ngomong minta maaf secara lisan atau minta maaf face to face ke orang tua teman-teman, bisa teman-teman menggunakan personal letter. Teman-teman tulisin itu apa aja, misal maaf ya aku telah melakukan kesalahan gitu, tulisin kesalahannya apa, dikirimkan ke orang tua teman-teman. Itu juga bisa termasuk salah satu tujuan dari personal letter. Oke, selanjutnya kita akan membicarakan mengenai struktur dari personal letter sendiri. Di personal letter sendiri itu terdapat 6 bagian dalam strukturnya. Yang pertama adalah heading. Mungkin di surat-surat resmi kita mengenalnya sebagai kop surat atau kepala surat. Tapi kalau di surat pribadi kita menggunakan heading yang berisikan tempat dan juga tanggal di mana kita membuat surat tersebut. Nah, setelah heading, kita beralih ke greetings atau salutation atau sapaan kita kepada orang yang mau kita kirimi surat. Misal ini contohnya saya mengirim surat kepada teman saya. Saya menggunakan Dear my friends gitu. Dan peraturan dalam greetings kita harus menggunakan tanda koma di akhir greetings kita. Jadi harus ada komanya ini. Lah, di mana sih letak greetings? Letak greetings itu berada di bawah heading, namun kita loncati
satu baris kita biarkan kosong, satu atau dua baris kita biarkan kosong, baru kita masuk kepada greetings. Nah, setelah greetings kita kosongin lagi satu barisnya, ini kosong lagi satu barisnya, baru kita masuk ke main atau body dari surat tersebut. Ini tadi namanya greetings atau salutation ataupun sapaan. Kemudian ini adalah body of the letter ataupun konten. Apa sih isi dari body atau konten surat? Itu biasanya berisikan tentang apa yang ingin kita sampaikan kepada teman kita tersebut. Misal di sini saya menyampaikan bahwa saya ingin menyampaikan kabar baik kepada teman saya kalau saya sudah graduate, saya sudah lulus dari sekolah saya. Gitu. Kemudian setelah body atau konten terdapat complimentary close. Jadi ini adalah salam penutup. Kalau di bahasa Indonesia. Nah, ini biasanya bertuliskan I hope to hear from you soon. Aku berharap untuk mendengar kabar dari kamu secepatnya, gitu. Atau mungkin biasanya I hope you can do it well, mungkin untuk surat-surat advice dan sebagainya. Nah, kemudian setelah salam penutup kita biasanya menuliskan closing dengan satu kata seperti ini, seperti sincerely atau mungkin yang lainnya, sincerely. Kemudian setelah sincerely kita akan menuliskan signature kita, agar teman kita itu tahu ini benar-benar nggak surat dari kita. Tandanya biasanya dari signature ataupun tanda tangan. Kemudian yang terakhir dalam surat kita biasanya tidak semua surat memiliki ini, tapi kadang juga terdapat bagian ini dalam surat, yaitu namanya postscript atau biasa kita singkat menjadi PS, postscript. Baik, sekian untuk materi kita hari ini. Kita telah membahas mengenai personal letter, mengenai makna dari personal letter, tujuan dan juga struktur dari personal letter. Saya berharap teman-teman dapat terus belajar dan meningkatkan motivasi belajarnya ya. Dan untuk tugas di materi kali ini, teman-teman harus membuat personal letter yang ditujukan kepada mungkin saudara teman-teman, mungkin teman dari kalian, atau mungkin bisa juga kepada guru-guru di SKB. Terima kasih untuk yang terakhir kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.